atau bawa Alkitab, kita baca sama-sama. 3, 4. Tetapi sudah 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 bagian B dari kata tetapi. 3, 4. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, ini yang terjadi. Dia nguatin kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di Ibrani tadi firman Tuhan berkata, jangan lepaskan kepercayaanmu. Di 1 Samuel tadi dikatakan, kuatkan kepercayaanmu. Sama. Nadanya hampir sama. Perhatikan ayat-ayat itu, saudara. Tidak ada yang suruh Daud untuk menguatkan kepercayaan pada Tuhan selain Daud sendiri. Tidak ada yang menyuruh saudara untuk menguatkan kepercayaan pada Tuhan selain saudara sendiri. Saya ini refleksi aja ya. Saya kuat pada hari Minggu karena banyak ketemu teman, nyanyi, berkhotbah, dengerin khotbah. Tapi pada masuk hari Senin, nah di situ ada rasa males, ada rasa kecewa, sebel. Nah, yang bisa membuat saudara kembali seperti hari Minggu, seperti bahagia gitu, adalah saudara sendiri. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia berdiri teguh dalam dirinya, dan ayat berikutnya dia minta pada Imam Abiatar, ambilkan senjataku, perlengkapan senjataku. Dan yang menarik, dia mengambil senjata, dia mengambil perlengkapan perangnya. Yang menarik adalah bilang begini, Tuhan, kejar nggak nih? Nah, nanya lagi, kejar nggak nih Tuhan? Kita berdua suami istri seringkali bilang begini, menghibur diri. Kalau belum dipanggil sama pekerjaan, pasti Tuhan nggak berkenan. Oke. Bayangkan saudara, kalau kita September dipanggil, udah kerja, nggak mungkin retreat ikut. Minggu ini saya nggak mungkin sini. Phoebe sangat berbahagia karena 2 hari dia bisa diizinkan. Saya tanya kepada sekolahnya, ini kalau anak saya begini gimana nih? Oh, nggak apa-apa, pokoknya jangan sampai 10 hari. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dia sangat baik. Tuhan, pekerjaan ini belum dapat. Pemikiran yang benar, pasti Tuhan punya rencana. Mudah-mudahan sih Oktober nanti semuanya berjalan dengan baik, smooth. Saudara, lalu Tuhan jawab gini, susul, kejar orang Amalek, bebaskan tawanan. Ayat yang ke-8 muncul setelah ayat 6. Dengan kata lain, pertolongan Tuhan datang setelah Daud menguatkan dirinya. Tuhan tuh mau kerjasama sama kita. Saudara dan saya pasti ditolong Tuhan, tapi please lakukan bagian saudara. Tidak akan pernah ada hidup yang diubahkan jika tidak ada pengorbanan. Cerita lain, dalam perjanjian baru, Paulus dan Silas, dia sedang menginjil, ya, di Makedonia. Mereka mengajar tentang Tuhan dan menolong banyak orang. Ahli-ahli Taurat, pemimpin agama tidak setuju dengan yang dibuat oleh Paulus dan Silas. Akhirnya mereka dibawa masuk ke penguasa lokal dan dengan kepalsuan menuduh Paulus dan Silas sebagai pembuat onar. Kisah ini sama seperti 3 guru sekolah minggu yang kita dengar, yang ditahan di Jawa Barat, yang dituduh mengkristenisasikan anak-anak sekolah minggu. Mereka dipenjara. Saudara, saat Paulus dan Silas ditangkap, dipukuli, dilempar ke dalam penjara, apakah Paulus menggerutu dan mengeluh? Jawabnya tidak. Apa yang dilakukan? Mereka nyanyi, mereka berdoa dan nyanyi. Saudara, hal yang paling indah kalau kita dalam masalah adalah berdoa. Tapi yang kedua,